Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada. Aku doain semoga kalian bahagia selalu. Teman-teman, kan saya kemarin janji ya mau berikan part 5 tentang prediksi di sio kuda api. Tapi sepertinya next aja ya. Hari ini saya mau menceritakan gitu karena memang ada yang request. Sebenarnya sudah lama banyak sih yang request gitu ya. Tapi mohon maaf baru hari ini nih baru saya ceritakan gitu. Ya kan kita ini dulu apa lihat dulu mana yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak request itu yang yang sekarang saya mau bahas tapi udah lama sekali gitu ya. Ya udah berapa bulan ya? Hmm, Sebulanan ya hampir 2 bulan requestnya gitu kan. Maaf ya baru kita bahas hari ini. Oke. Jadi pertanyaannya gini, Teteh kapan sih pertama kali Teteh tuh matanya bisa ngelihat? Ngelihat dalam arti kata itu bukan apa? Bukan ngeliat kayak gini gitu, maksudnya ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu kan. Kapan gitu loh. Teteh baru nyadar kalau Teteh tuh bisa melihat seperti itu gitu kan. Karena memang banyak di sekeliling teman-teman Venirama Official ini lagi cocologi tentang kehidupannya karena ada yang sebagian mereka tuh bisa ngelihat apa benar nggak sih teh apa yang kita rasa gitu kan. Makanya dia pengen cocologi dengan pengalaman hidup saya gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi eh, dulu itu kan saya tinggalnya di Selipi ya, di Selipi di kompleks Feris Novil Kemanggisan Utama ya. Nah memang komplek tersebut itu mayoritas itu orang China. Jadi orang pribumi itu dihitung sama jari deh, jarang banget. Paling sekompleks sebesar itu kan ada Kemanggisan Utama 1 sampai Kemanggisan Utama 5 ya. Nah sebesar itu komplek di sana mungkin teman-teman yang anak Selipi bisa dikomen gitu kan tahu komplek Feris Novil Kemanggisan Utama. Nah itu kan Chinese semua gitu ya. Nah orang pribuminya paling paling itu cuman sebanyak itu ya. Paling cuma 4 orang gitu, 4 sampai 5 deh gitu. Selebihnya tuh ya orang China semua gitu kan. Atau orang Afrika. Intinya ekspatriat semua, orang-orang luar semua gitu. Nah, di sana itu memang sistem perumahannya tuh apa individual banget. Intinya tuh masing-masing. Jadi ya gue lo lah bahasa kalau anak sekarang seperti itu gitu kan. Malah kadang kita itu tidak kenal antar tetangga gitu. Emang agak-agak sedikit ya kalau aneh ya iya sih gimana tapi emang keadaannya kayak gitu gitu loh ya. Jadi kita nggak tahu nih tetangga kita siapa, yang depan siapa nih siapa karena yang memang se individual itu gitu loh lingkungannya gitu kan. Dan saya itu saat itu di sana itu tahun 90-an gitu ya. Nah, tahun 90-an dan saya itu usianya pokoknya tepatnya saya SMP ya SMP. Nah, saya di situ tuh gitu kan kegiatan saya sampai akhirnya ya saya pun eh, agar tidak karena kan di lingkungan saya kan masuk masuk pesantren bukan pesantren ya. Jadi saya tuh waktu SD dari kelas 1 sampai 6 itu kan memang tinggal sama kakek saya ya kakek nenek saya kan memang beliau itu secara eh, agama itu sangat bagus sekali gitu ya. Pendidikan agama, kedisiplinan, beliau itu sangat bagus sekali. Sedangkan kalau background dari eh, keluarga papa saya itu kan memang kejawen karena Jawanya kuat sekali gitu kan. Jadi ceritanya si Feni kecil ini dititipin lah ke kakek nenek gitu kan karena memang kan kami itu kakek tuh ada dari Banten Pandeglang gitu kan ya dari Purwakarta juga. Jadi saya mengenal didikan agama tuh yang benar-benar di apa ya bahasanya di press lah tuh ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau pagi jam 12 saya sekolah umum.
Nah, pulang sampai rumah, makan siang, baru tuh saya masuk kayak 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 apa kayak madrasah gitulah kayak iya intinya itu sampai maghrib itu sampai kita sholat maghrib bersama di sana tuh ya belajar agama aja, nggak ada pelajaran apapun gitu. Nah, setelah kelas 6 SD baru diambil sama papa mama gitu ya. Tapi pendidikan agama itu tidak berhenti sampai di situ. Karena papa mama tuh ngambil guru private private ngaji itu setiap hari datang ke rumah. Ya karena kan kondisi kondisi tadi saya bilang kondisi perumahan kompleks perumahan itu tuh memang individual dan orang muslim pun hanya bisa dihitung sama jari juga dan tidak ada masjid, tidak ada musola di sana. Jadi emang bener-bener ya kayak Chinese Town gitu loh. Nah, terus ceritanya itu kejadian SMP. Nah, saya tuh kan nggak namanya SMP gitu loh. Kan nggak pernah dengar tentang lingkungan apalagi tentang keberadaan rumah saya. Ternyata rumah yang saya tempatin itu terkenalnya rumah angker. Kita sendiri, apalagi saya masih kecil ya kan, masih SMP, itu tuh nggak paham lah masalah itu-ituan gitu kan. Yang namanya pergi sekolah dianterin gitu kan. Nah pulang juga seperti itu. Jadi kan nggak ada waktu untuk bertetangga karena memang ya mau bertetangga sama siapa gitu loh. Jadi kita nggak pernah dengar teman-teman seumuran sekomplek juga tidak ada gitu kan. Jadi ya membuat saya tuh tidak mendengar gitu kan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Akhirnya dari supir bapak saya, terus dari pembantu, itu dengarnya tuh dari situ. Nah, dia itu dapat cerita dari satpam di lingkungan tersebut, gitu, dari keamanan di lingkungan tersebut, gitu loh. Sampailah ke kuping saya. Nah, saat itu saya dengar, baru saya sadar, oh iya, berarti serem gitu kan. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi kan waktu itu kan kamar di rumahku tuh kan ada 9 kamar ya. Nah yang ditempatin itu kan nggak banyak, selebihnya kosong gitu kan atau ya buat tamu lah intinya seperti itu. Nah ceritanya ada kamar di tengah. Kamar di tengah itu kamar yang paling besar. Enggak ada yang masih kebesaran kamar ibu saya sama bapak saya gitu. Jadi intinya nomor 2 kamar yang paling besar di sana gitu ya. Nah itu nah ceritanya waktu itu kan Eyang Putri itu sakit. Udah lama nih kejadian. Eyang Putri sakit itu. Nah, terus justru saya bukan SMP kelas 1 atau kelas SD gitu ya. Antara itu deh pokoknya ya. Karena masih kecil sekali gitu ya. Dan saya nggak sadar apa yang saya lihat itu adalah sebuah, bukan manusia. Nah, itu dia. Saya selalu bilang, mungkin karena saya masih kecil, jadi baiknya Allah. Tetapi saya masih ingat sampai detik ini. Dan saya baru enggak tuh ketika saya udah beranjak remaja dewasa. Oh, yang saya lihat itu ternyata bukan manusia gitu kan. Nah, awalnya kayak gini. Ceritanya yang Putri itu kan sakit. Ya, sakit beliau dibawalah ke rumah itu. Karena memang kan eh banyak pengobatannya di Jakarta dan yang Putri itu kan kena kanker rahim ya. Nah, terus ceritanya dibawa ke rumah gitu kan. Nah, suatu ketika itu kan ganti-gantian yang nungguin Eyang ya. Walaupun Eyang punya suster sendiri gitu ya di rumah. Cuman kan ganti-gantian gitu kan. Tetap harus ada anaknya yang matanya standby lah gitu lah. Jadi nggak mengandalkan hanya suster aja. Nah, ceritanya hari itu tuh bagian keluarga kami yang jaga sama suster. Suster mah terus gitu ya. Cuman ya ganti-gantian gitu. Nah, si Feni kecil ini, astagfirullahaladzim. Saat itu tuh di kamar Eyang Putri nunggu ya, nunggu di situ gitu kan, tiduran lah, goler-goleran, nah istilahnya tuh cucunya kan gitu ya, dan saya itu kesayangannya Eyang Putri
Nggak tahu kenapa, pokoknya yang putri itu sayang banget sama saya gitu ya. Paling paling istilahnya paling diperhatiin gitu ya. Paling kebutuhannya itu paling diperhatiin gitu ya. Paling deket sama yang putri gitu ya. Nah, yang putri orang Jawa kan. Nah, ceritanya kan di kamar itu tuh, di kamar yang tadi saya bilang gitu. Kita lagi apa gak gore-gorean apa goleran lah, lagi goleran-goleran gitu ya gitu kan. Nah, saya itu tertidur di kamar yang putri. Jadi intinya tuh saya tidur sama yang putri ya. Karena kan disuruh, ayo kata mama, temenin tuh yang putri, dibilang gitu kan, biar ada temennya ajak ngobrol. Karena emang sedekat itu sama yang putri gitu kan. Tak temenin lah, temenin gitu kan. Terus si Feni ini nih tertidur. Ya namanya anak kecil ya gitu kan. Udah jam-jam setengah 9 aja matanya udah begini-begini gitu kan. Beda sama anak-anak sekarang. Anak-anak zaman dulu kan coba kalian bisa komen deh. Anak-anak zaman dulu kan tidurnya kan bener-bener matanya kan bener-bener tertata dan nggak bisa tidur malam. Coba deh kalian komen deh gitu kan. Nah terus ceritanya tertidurlah saya. Tapi tidurnya tuh yang nggak nyenyak-nyenyak banget tidur gitu kan. Masih suka bangun-bangun karena kan suka masih ada yang masuk ke kamar yang putri bolak-balik. Terus suster juga kayak gitu gitu kan. Jadi tidur kita yang bukan gitu. Nah inget banget. Jadi pas saya lagi rep tidur terus kayak ngulet gitu kan. Lagi ingat keadaan gitu ya. Kayak namanya ketiduran kan kebangun terus ngeliat keadaannya kayak berapa gitu kan. Nah terus tiba-tiba di samping Eyang Putri itu saya lihat banget ada sosok perempuan dengan kukunya tuh bener-bener lentik gitu ya, panjang lah ibarat bahasanya gitu ya, panjang terus lentik gitu ya, lentik banget jarinya, itu lagi ngurutin Eyang. Nah saya kan ngeliatnya kan mata saya kan gak full terbuka, setengah gitu kan, lagi ngurutin gitu kan, lagi ngurutin begini. Terus saya ngeliat begini, siapa? Saya bilang, kok ngurutin Eyang? Tapi kok saya lihat mukanya bukan suster. Karena kan kenapa saya langsung nuduh suster? Karena muda gitu loh. Bukan ibu saya gitu. Terus saya ngeliat begini kan, tamu kali ya. Pikiran saya begitu. Tamu nih kali ini gitu lagi ngurutin Eyang. Ngurutin aja. Dan dia itu pakai baju warna kuning. Nah, tapi bukan kebaya, lebih ke dress zaman dulu gitu loh, kuning gitu. Saya liatin gitu kan lagi ngurutin Eyang, dan Eyang tidur posisinya. Terus akhirnya saya kebangun, bangun tapi duduk sila gitu, ya anak kecil gimana sih duduk sila, mata masih yang kayak menyatukan, kayak loading gitu loh, masih menyatukan karena ibaratnya bahasa zaman sekarang tuh nyawanya belum kumpul. Saya duduk itu sila karena belum nyatin saya bilang gini, siapa saudara dari mana, saya bilang gitu kan ya. Terus Eyang tidur dan saya sempat menanyakan itu gitu kan, gini, Eyang tidur terus nasib perempuan yang ngurutin itu, terus tadi awalnya kan dia nggak menghiraukan adanya saya gitu. Eyang tidur, aku nanya berulang, ingat banget 3 kali. Pas ketiganya dia nengok, tapi nggak nengok yang ngelirik dong ini gitu, jadi kayak ngelirik gitu kan karena body sih nyampingin gitu, saya di sini jadi dia kayak posisi samping gitu kan, dia nengok, terus dia senyum sambil ambil ngurutin, ambil mijitin Eyang. Terus akhirnya ternyata nyawa saya tuh belum ngumpul-ngumpul banget ya kan? Akhirnya saya tidur lagi, udah tidur itu kan. Jadi tempat tidur Eyang itu kan ada yang di atas terus ada yang di bawah. Nah saya itu tidur yang di bawah gitu. Memang yang biasa kalau misalnya ada anak-anak yang nunggu atau cucunya atau gimana tuh tidur situ gitu kan. Nah di pojok situ. Jadi kamar kan gede saya bilang tadi kan. Di pojok situ tuh suster gitu. Jadi ada 3 tempat tidur gitu kan. Nah saya di posisi yang tempat buat anak-anak ini gitu kan. Nah dan saya nggak apa ya,
pas saya duduk itu ya kan udah masih rep-rep gitu kan, saya mulai sadar itu kan saya sadar ini bukan suster gitu kan. Apalagi tanpa saya duduk. Tapi matanya masih yang segaris gitu kan. Nah, terus saat itu saya juga nggak ngeliat ada suster di situ gitu. Nah, akhirnya saya pikir yang lagi diurutin ini gitu kan. Saya tidur lagi. Saya tidur lagi. Besok paginya saya lihat kan nggak ada tamu. Oh, mungkin udah pulang kali ya tante yang semalam. Pikirannya gitu. Sudah saya sekolah biasa, aktivitas biasa gitu kan. Dan saya nggak pernah sadar itu gitu loh. Nah ceritanya eh, itu malam yang pertama saya ngeliat beliau ya. Nah ceritanya besokannya nih kesetelah saya sekolah segala macam, saya belum nanya tante mana, tante saya nggak, ya namanya anak umur segitu gitu loh, kan apa ya, beda kalau yang udah remaja menuju dewasa, dia pasti nanya ini mana ini, kan ini belum belum nyandak ke situ gitu kan. Nah, ceritanya saya Eyang Putri itu masih masih ada di situ. Nah, ceritanya saya duduk nih di ruang tamu kan, duduk di ruang tamu. Ya kan memang ya 9 kamar, jadi teman-teman bisa ngebayangin besar kayak apa rumah itu gitu kan. Saya duduk nih di ruang tengah nonton TV. Saya nonton TV nih jelas-jelas. Beliau kan di kamar, sendirian saya nonton TV gitu kan. Ya mama inget banget saya lagi saat itu tuh lagi di kamar sama Eyang Putri gitu kan. Saya nonton gitu. Pas saya lagi nonton, TV mati. Saya kaget dong. Kok mati? Saya bilang gitu kan. Terus saya ambil remote tuh kan, saya ambil remote, saya gini-giniin lagi gitu kan. Terus udah gitu, mati lagi gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa menurut saya gini, kenapa sih TV mati? Ah, saya bilang gitu kan. Kok mati sih TV? Gitu kan. Kenapa sih? Gitu. Ya, kayak anak-anak gimana sih? Kok mati sih TV-nya? Saya bilang gitu kan. Eh, pas saya ngomong gitu, ngeluh, nyala tuh TV. Tuk, nyala kan. Hah? Nonton dong saya. Terus lagi nonton gitu, matiin lagi. Loh, terus akhirnya saya baru nyadar kan, kok gini ya? Saya bilang gitu. Akhirnya saya nyebut lagi, kok mati lagi TV-nya gitu. Refleks, nyala lagi. Akhirnya saya, belum tuh. Tapi udah mulai merinding tuh. Kayak gak enak gimana sih gitu kan. Saya bilang, kok gini? Saya bilang. Nah, akhirnya saya masuk kamar. Masuk kamar. Jadi itu kejadian itu belum malam banget. Karena kan saya biasanya kalau ngaji itu tuh jam 7 guru ngaji udah datang ke rumah. Nah itu tuh saya selesai ngaji, inget banget selesai ngaji, terus akhirnya saya nonton TV. Nah akhirnya saya pikir, TV males kayak begini, masuk saya kamar. Saya kan suka baca buku Donald Bebek tuh. Udah masuk kamar aja. Saya masuk kamar, saya baca buku gitu kan, baca baca komik banyak tuh kan, saya kan memang hobinya baca kan, jadi komik-komik Donald Duck tuh banyak, Shinchan lah, pokoknya apalah pada zaman era-era dulu, Doraemon gitu kan. Tapi paling banyak tuh Donald Duck. Terus saya baca nih. Nah, kamar saya itu posisinya itu kan emang aneh nih. Dari kecil udah aneh. Saya milih kamar paling pojok. Dan anehnya, kalau saya di kamar itu saya pasti buka jendela. Bener-bener buka jendela. Jadi bukan buka hordeng doang. Kan ada yang buka hordeng. Ini bener-bener buka jendela. Karena saya suka angin angin bertiup malam-malam itu saya suka, dan saya kalau belajar tuh kayak gitu, itu udah aneh tuh. Nah kalau sekarang nih kalau saya nonton TV tuh suka gregetan sendiri kalau lagi nonton TV itu, kalau nonton film horor ya, itu kenapa sih jendela nggak ditutup aja, itu kenapa sih hordeng nggak ditutup aja. Tapi saya akhirnya inget zaman dulu, lu kan gitu fan gitu kan. Nah tuh saya begitu, itu paling aneh. Nah ceritanya terus saya tuh kan emang nggak boleh baca sambil tiduran sama papa. Jadi kalau baca itu harus duduk, di tempat tidur pun harus duduk gitu. Nah, posisi apa namanya? Posisi jendela itu di sini. Tempat tidur sini. Jadi di sudut mata berarti kan. Senang tuh saya.
angin-angin kayak gitu. Nah, pas memang kan luar kamar itu kan taman, ya kan. Udah angin terus saya suka kayak gitu kan. Kadang sampai malam kayak gitu. Kadang pun saya tidur itu di itu aja, nggak ditutup tuh jendela. Ih, aneh emang, aneh banget. Agak-agak aneh emang. Gak tahu kenapa saya juga mikir kok aneh gitu kan. Nggak jendela dibuka aja gitu, seperti itu. Nah, jendela itu jendela yang gimana ya bentuk? Susah deh pokoknya dijelasin. Nah, ceritanya saya baca tuh si Donald. Baca, begini bener-bener baca gitu kan. Jadi saya senderan di tempat tidur kan saya baca gitu kan. Tapi udah agak setengah mau tidur posisinya. Nggak tegak begini, enggak. Kok ada yang lewat? Su. Kan kalau manusia kan kalau lewat jalannya gini kan. Itu kan. Injak kaki kan. Kayak pokoknya ada gerakan. Ini enggak. Bad, ini berarti tangannya ya kayak cu. Dan itu ya yang namanya kalau kalian pernah nonton film-film kayak Sundel Bolong kayak begitu, tapi dari samping rambutnya sepanjang itu, saya ngeliat dari depannya rambutnya, ya kan, jalan. Nah itu pakai baju putih. Kalau yang semalam kan pakai baju kuning, ya kan. Ini pakai baju putih, lewat begitu. Terusin, on nih si Feni nih, si aneh. Segini sebetulnya, kok ada yang lewat? Sadar tahu ada yang lewat. Terus nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Malah wujudnya itu saya kejar. Jadi saya diri langsung saya taruh tuh majalah Donald Bebek. Terus saya langsung ke arah apa kaca. Saya ngomong begini gitu kan. Segini terus segini. Ada orang ya? Segitu. Dan saya sama sekali tidak memikirkan kalau itu setan atau apa enggak. Nah itu dia. Jadi gitu teman-teman. Kadang-kadang tuh kita emang kalau teman-teman kayak ngeliat film-film itu ya ada benernya juga karena ada saat tertentu usia tertentu karena Allah tahu mungkin kita secara mental belum siap ya jadi dibuat kayak on gitu terus dan palanya tuh saya keluar bener-bener saya keluar ke jendela saya buka sampai keluar segini nih saya keluar tengak tenguk dan kan kalau ada orang pasti ada dong karena antara itu kan istilahnya kan dia mau kemana lagi gitu kan dan itu tetap nggak kepikiran aduh kemana ya tuh orang ya gitu. Nah, terus akhirnya udah nih, saya duduk lagi. Tapi nggak saya tutup tuh ke jendela. Nggak saya tutup lagi, saya keluar akhirnya kan. Ah, keluar ah. Itu inget banget tuh, pengen cari cemilan. Keluar kamar. Gak ada rasa takut, nggak apa. Cari mama saya gitu kan. Cari mama saya, cari adik saya. Adik saya tuh lagi sama mama, lagi di kamar yang putri. Nah, kalau adik saya tuh adalah permintaan yang putri. Karena tadinya kan saya anak satu-satunya. Terus pas almarhum papa saya lagi sekolah di India, eh yang putri tuh nyuruh mama punya anak lagi gitu biar nemenin saya gitu kan. Intinya biar saya ada temen lah. Jadi nih kalau kata mama adik saya tuh anak permintaan yang putri gitu. Nah bener aja dikasih perempuan. Akhirnya dia lagi nah makanya deket juga sama Eyang gitu kan. Nah dia tuh lagi di kamar sama Eyang gitu. Eyang masih belum tidur. Saya buka gitu kamar gitu. Terus baru tuh saya ngomong. Ngomong gitu. Eyang, aku nanti malam tidur sini lagi ya. Gitu kan. Iya, katanya gitu kan. Tapi nggak ada tamu kan ya? Kaget tuh semua. Tamu, termasuk suster. Tamu siapa? Semalam kan Eyang ada yang mijitin itu tamu tante. Tante mana? Malam kan Eyang ada yang mijitin. Yang mijitin Eyang semalam itu, gitu kan.
Baru tuh si Mbak kaget tuh si susternya. Terus kata si Eyang Putri gini, Mbak, gitu, maksudnya suster gitu kan. Bukan, tante, pakai baju kuning. Cantik deh, cantik deh yang gitu. Pakai setengah kayak kudung gitu yang. Terus kaget dong semua. Mijitin Eyang. Iya, mijitin Eyang. Kukunya lentik, panjang. Jari-jarinya lentik, kukunya panjang deh yang. Terus mijitin Eyang, Eyangnya tidur. Aku mau sih tidur di sini, tapi tante itu nggak datang kan ya. Nanti tante itu mau nginep di sini lagi, gitu. Pada nengok dong satu sama lain. Nah nutupin tuh. Emang Feni lihat jam berapa? Kata mama. Ya nggak tahu kan ketidur terus kebangun. Nah Eyang posisinya lagi tidur. Dia lagi mijitin kaki Eyang. Aku bilang gitu. Tapi tante itu ngeliat ke aku kok. Kan aku tegur gitu kan. Siapa sih yang? Eyang nutupin tuh. Eyang Putri bilang, oh iya saudara gitu kan ya datang takut 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 takut. Enggak kayaknya nggak dateng deh hari ini dibilang gitu. Ya udah kalau kamu mau nginep mau di kamar yang lagi tidur sama Eyang. Boleh deh gitu kan. Tapi ya sama Eta ya sama adikku maksudnya gitu kan ya. Iya sini di sini. Si mama tiba-tiba langsung gini. Nggak usah kata mama gitu kan. Biar mama aja tidur di sini gitu kan. Sama Mbak gitu. Kamu tidur aja sama itu sama Eda sama adek tuh gitu kan. Enggak ah di sini aja sama mama gitu. Nah si Eta nggak mau memang tuh adekku tidur di situ. Dia juga aneh-aneh kan waktu kecil. Enggak tidur sama papa aja kata gitu. Udah tidur sama papa lah dia. Aku tidur sama mamaku di situ. Nah ceritanya malam-malam itu nggak ada terjadi apa-apa ya aman-aman aja. Nah sampai akhirnya yang meninggal. Beberapa hari sebelum yang meninggal, si tante itu datang lagi. Tante kuning itu datang lagi. Saya juga yang lihat. Terus, tapi saat itu saya ngobrol. Saya kan tidur di situ. Ingat lagi, pijitin lagi. Nah, kan saya tahunya tuh dia saudara ya. Saya tanya lah, tante, yang kapan sembuh sih? Itu. Aku tanya gitu kan. Terus dia jawab, Eyang mau ikut sama tante. Hah? Terus nanti gimana? Eyang kan lagi sakit. Nanti sama tante yang sembuh. Gitu ngomongnya. Nih, besok tante ajak Eyang. Itu ngomong ngobrol. Dia bilang katanya besok nanti saya ajak yang kamu pulang. Besok nggak ngomong pulang. Besok saya ajak yang kamu ikut tante. Itu ngomongnya. Besok, aku bilang gitu. Mama udah tahu. Terus dia diem. Papa udah tahu. Dia diem itu semua. Akhirnya saya cuma berpikir saat itu bahwa Eyang mau ke rumah saudaranya. Ternyata besoknya Eyang meninggal dunia. Udah tuh. Dan saya ngomong lagi, mah ngomong ke papa sama mama, berarti Eyang nggak jadi ikut pergi sama si tante ya, padahal Eyang dijak pergi loh mama tante. Dia bilang gitu, tapi Eyang Putri udah meninggal, Eyang Putri kan manggil. Tante mana sih kak? Dia bilang gitu kan. Tante yang saya ceritain waktu itu datang ngurutin. Semalam tuh datang dan bilang katanya Eyang Putri mau diajak pergi, mau diajak ikut kayak sama tante. Tapi hari ini Eyang Putri meninggal. Tapi saya lihat kok tante nggak ada gitu kan. Nah baru tuh keluarga tahu.
Wah, ini ada something itu kan. Udah nggak dihirup kan? Dimakamin lah, udah selesai itu ya. Saya masih tinggal di situ tuh. Nah, ceritanya mamaku tuh kan punya teman. Jadi kan saya Kemanggisan Utama 4, mamaku temannya itu di Kemanggisan Utama 5. Ya. Jadi kalau mau ke rumah teman mamaku itu harus ngelewatin lapangan tenis. Di lapangan tenis itu ada warung. Warungnya itu buka kalau orang-orang tenis aja. Jadi kalau malam itu tutup gitu. Ya warung segera buat minuman aja. Nah, ceritanya aku kan kayak tadi saya bilang, setiap jam 7 tuh aku ngaji. Nah, telepon di rumah bunyi nih. Mama ternyata yang telepon. Mama bilang, sini nyusul mama ke rumah tante ya. Aku disuruh ke sana gitu kan. Tante ini nih ngajakin makan bareng-bareng gitu kan. Yaudah, aku bilang gitu kan. Gila berdua nih. Aku sama adikku jalan kan. Dan itu jaraknya jauh. Jauh guys. Dengan komplek yang sepi. Jam 7 malam aja tuh komplek rumah udah sepi. Nggak ada satupun manusia yang lewat. Ada pun lewat ya paling tukang mie dok-dok, tukang sate, udah itu sama satpam keliling. Udah nggak ada. Jam 7 malam tuh udah sepi. Jalanlah aku sama adekku, ya kan? Nah, beberapa rumah sebelum lapangan tenis, aku tuh nyium bau kentang, guys. Bau kentang rebus gitu. Aku bilang gini, bau, bau kentang rebus ya? Aku bilang gitu ngomong ke adik. Enak nih baunya, ada yang mau masak kali ya? Ih, malam-malam ngerebus kentang. Aku ngomong gitu, buat apaan ya? Nih adik berdua lagi ngobrol ceritanya. Jalan itu kan. Mau nyusul mama, mau ke rumah temennya mama itu. Atau komplek masih. Aku 4, dia 5. Ya kan? Terus tiba-tiba aku lewatin warung yang tadi lapangan tenis. Ya kan? Kamu tahu kan film Sundel Bolong yang Susana? Udah pernah nonton kan? Yang udah pernah nonton komen. Bentuknya kayak begitu. Kuntilanak bentuknya kayak begitu. Mirip. Tapi rambutnya lebih. Kan rambutnya di film Susana itu kan panjang ya. Ini lebih panjang lagi. Duduklah dia di kursi. Di kursi. Gue udah dengerin merinding kok. Karena pertama kali yang saya lihat jelek banget gitu loh. Dia lah. Kalau yang lain kan masih cakep-cakep. Itu jelek. Nah, dia pakai baju putih, dia duduk begini, tangannya nggak kelihatan begini kayak gini, terus kakinya tuh kayak ngayun-ngayun gitu, duduk di kursi warung itu, kakinya gini-gini, terus ih, saya ngeliat kan dari jauh, iya apaan tuh, saya bilang gitu kan, terus ih, saya bilang ke adik saya, ih ada orang gila, insecure banget ya kuntilanak, dibilang orang gila sama saya. Nah, kan dia pakai baju putih panjang, tapi ininya tuh kayak acak-acakan nih, terus ada kayak bercak-bercak tanah. Kembali saya nggak berpikir kalau itu setan. Saya bilang dia orang gila. Rambutnya ke depan semua. Jadi saya nggak diperlihatkan bentuk mukanya. Cuman rambutnya semua ke depan. Dia kayak nunduk gitu gini. Gitu tuh. Tur maju gitu kayak ayun-ayun gitu. Duduk. Tangannya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan, dan gak ada bayangan. Kan ada lampu lapangan tenis di situ walaupun nggak terang-terang banget. Kan setidaknya kan mantul dong. Ini nggak ada. Dan nggak pikiran. Baru engehnya itu setelah kami dewasa. Gini, ih orang gila, dia orang gila. Bener lah, kan kita ngelewatin kan? Ini kan dia di situ. Awalnya kan di situ. Saya jalan ke depan. Akhirnya dia di sini kan posisi, di orang gila. Ih, ada orang gila. Gitu ngomong ke adik berisik. Yuk kita lari yuk ada orang gila. Gitu kan. Dan itu teman-teman, ih rambutnya itu ya Allah panjang banget. Kayak mirip banget kayak film yang Susana yang Sundel Bolong itu. Mau yang pulang pa pulang mama jadi setan ya itu kayak gitu mirip. Kalau kalian pengen tahu kuntilanak yang bener-bener kayak aslinya tuh kayak gitu. Nah terus saya lewat,
Pas saya mau belok, kan lurus, langsungnya belok kiri kan. Pas saya mau belok, kan nggak jauh antara dia duduk sama belokan tuh nggak jauh. Saya nengok, terus nggak ada dia. Baru di situ saya, itu apa ya tadi ya? Lari, saya langsung lari gitu kan. Lari berdua tuh, saya gandengan tangan sama adik saya. Lari, iya, larinya terus sampai ngos-ngosan, sampai ke rumah ketemu mama, merinding saya. Terus masih ngos-ngos kan, kenapa? Gak tahu mah tadi ada apa ya, karena masih bingung tuh tadi apa orang gila apa ada apa. Serem banget tuh, pokoknya cerita lah saya. Nah, mama saya mah tante pandang-pandangan kayak itu mah bukan orang ceritanya gitu kan, tapi nggak diizin biar takut, biar saya nggak takut, udah nih makan itu kan. Nah, ceritanya besokannya supir saya ngobrol. Nah, besokannya tuh hari libur, biasalah supir saya di situ kan, duduk depan gitu kan, terus ngomong nih antara pembantu sama supir, wah pokoknya ngobrol. Terus saya denger nih, lagi ngobrol gitu, papa saya nyautin, kenapa sih gitu kan, iya semalam rame, dibilang gitu kan, ada supir taksi, dia ngambil penumpang dari kuburan di daerah Pejompongan, dibilang gitu, daerah sana gitu kan. Nah, dia minta tuh perempuan dianterin ke sini, ke Kemanggisan Utama 5. Tiba-tiba pas turun dia naik ke atas pohon. Hmm, rame di sini semalam, Pak, dia bilang gitu kan. Tadi satpam-satpam pada bilang gitu kan. Nah, akhirnya tuh supir ngebut ke mana, ke pos, gemeteran gitu kan, akhirnya disuruh duduk dulu karena takut kecelakaan kan, namanya dia gemeteran, dia bingung pas duduk dikasih uang, pas turun ih ya Allah merinding, turun dari mobil langsung naik ke atas pohon, ketawa, ketawa yang gimana ih gitu. Nah terus akhirnya diam dulu tuh si supir di pos sampai lama lah karena lemes kan. Nah terus akhirnya eh baru tuh dia Pak pada baru pulang tuh Pak, kan shift-shiftan tuh apa namanya, satpam kan. Tadi satpam cerita ketemu sama Iwan gitu kan. Loh, terus tuh si papa lagi penasaran. Si perempuan cerita apa di mobil gitu kan ya. Ya dia bilang, ya kayak biasa kayak penumpang. Emang gak curiga? Enggak, dia bilang, anterin saya ke sini. Dia bilang, kemana itu dia bilang. Udah di jalan dia diem aja. Nah, ceritanya pas mau masuk komplek, si supir ngomong gini, kakak tinggal di sini gitu kan ya. Iya, dia bilang tuh. Iya, saya tinggal di sini. Terus aja jalan. Gitu. Ya udah nggak curiga kan supir, makin nggak curiga, bilang kakak tinggal di sini. Yang mana kak? Iya saya di sini, rumah saya di sini. Terus aja jalan. Ya memang ada pohon angker di Kemanggisan Utama 5 itu. Pohonnya besar banget, beringin tuh gede banget. Dan sering banget yang namanya satpam atau hansip ibarat kata gitu ya. Kalau lagi ronda malam zaman dulu tuh nggak berani lewat situ, nggak berani sendiri dia terutama, dia malah lebih memilih motor ya, kalau mau motor mungkin dipikirnya kan kalau lari cepet ya. Nah, dan selalu berdua, nggak pernah berani sendiri. Dan memang sering kali tuh di situ itu eh, penampakan, dan yang dilihat sama supir taksi itu ya bener emang ada. Dan saya cocologi dong, saya mikir kan, saya kan juga lihatnya kan di Kemanggisan Utama, eh, masih di Utama 4 sih gitu kan. Cuma kan apa itu ya, saya bilang gitu kan, masih diem tuh saya nggak ngeh gitu kan. Nah itu kejadian tuh, udah cerita gitu, besokannya kejadian lagi tapi di rumah saya. Ceritanya tukang sate kan lewat, dia manggil tukang sate, bang gitu kan, ya berhentilah. Nah itu inget banget, itu tuh habis hujan jadi masih ada rintik-rintik rimis. Teman-teman bayangin, nggak hujan aja jam 7 malam tuh komplek udah sepi banget, ketemu manusia di jalan tuh kayak happy banget kalau kita lagi jalan kaki, saking sepinya gitu kan. Nah ini udah kompleks sepi habis hujan, masih gerimis kecil-kecil gitu kan, kebayang dong.
Lewatlah tukang sate malam-malam. Dan tukang sate itu bilang, di stop ini di rumah saya, di benar-benar di pagar di rumah saya. Di stopin. Terus akhirnya bikin nih, siapa nggak curiga dia bikin. Dia ambil satenya. Pas ambil sate, dia nembus dong. Itu tukang sate kabur, lari, ditinggalin lah gerobaknya. Dia lari ke depan ke tempat satpam. Kebayang nggak? Nah, udah lari kenceng kayak gitu kan. Nah, itu kan kejadian itu kan nggak terlalu malam lah, masih di bawah jam 12 malam. Nah, supir kan biasanya kan suka duduk-duduk di depan gitu kan. Suka ada apa istilahnya, eh, anak-anak buahnya papa lah ya, ngobrol gitu kan. Di situ suka ada gitu kan. Nah, pas dia mau keluar, kan emang denger teriakan, apaan tuh gitu kan, pada itu kan dia lagi pada pada nongkrong-nongkrong gitu kan di dalam gitu. Jadi antara apa namanya, perkarangan depan tuh ke mana, ke pagar tuh agak jauh gitu kan. Jadi kayak suaranya kesirap-sirap, tolong gitu kan. Apaan tuh gitu kan. Pas si supir itu keluar, supir saya keluar, ada gerobak sate, emang bener ada. Bingung kan lah. Lah, si abangnya kemana? Ada gerobak sate. Akhirnya naik motor lah nih si supir saya ke Hansip Satpam depan kan, pos Satpam depan. Bener ada tukang sate. Kenapa bang lu bang? Digituin kan. Terus ceritalah dia. Tadi dari rumah situ ada yang pesan sate perempuan. Ya saya bikinin. Diterima sama dia. Tapi dia masuknya tuh nembus ke dalam. Ih, merinding aku. Udah nih kan, nembus ke dalam gitu kan. Ya Allah, ya tuh gerobak ya bang ambil bang. Saya temenin gitu kan. Bener kan, diboncengan mama sopir saya, ditemenin. Nah, sering tuh dengar kabar kayak gitu. Akhirnya terdengarlah sama kuping saya bahwa rumah saya itu terkenal angker. Dan namanya satpam paling takut kalau lagi ronda itu lihat rumah saya. Paling takut dan nggak pernah berani sendiri. Karena dia sering banget ngeliat yang namanya perempuan pakai baju kuning. Kayak tadi itu yang beli sate juga pakai baju kuning, keluar dari rumah itu. Nah, itu sering banget di situ diganggu tuh, di situ sering banget penampakan. Nah, di rumah saya itu kan ada pohon jambu, ya kan? Nah, dia sering banget duduk di situ, terus sering manggilin tukang-tukang jajanan di situ. Pokoknya ganggu lah intinya. Orang yang lewat di situ gitu kan. Terus nanti dia diri di situ ketawa. Pokoknya dia selalu menampakkan. Nah, tapi untuk yang di dalam rumahnya tuh ganggunya masih yang ganggu wajar kayak TV dimatiin lagi nonton dan dia bisa diajak komunikasi gitu loh. Nah, akhirnya keluarga memutuskan untuk ngedoain nih. Kita panggil Pak Haji, ya Pak Haji, gitu kan. Nah, untuk mendoakan karena udah sering banget denger yang tidak tidak enak di rumah saya ini bahwa banyak banget diganggu sampai di luar komplek rumah pun anak-anak muda nih. Jadi kan luar sana kan udah bukan perumahan ya, bukan komplek rumah saya. Nah, itu anak-anak muda di sana itu sampai tahu. Jadi pernah saya waktu itu kan lagi ke warung, nemenin pembantu saya ke warung. Terus anak-anak pemuda tuh nanya tinggal di mana, tinggal di mana gitu kan, nanya kan tinggal di sini, nah, nanya membantu saya. Oh rumah yang serem itu ya, gitu ngomongnya. Nah akhirnya udah banyak omongan-omongan kayak gitu. Terus pernah kejadian juga adik saya bangun tidur nih sore kan mau menjelang dia kan tidur siang nih, namanya masih kecil ya, bobo. Nah akhirnya sore itu dibangunin gitu kan, biar nggak apa, biar nggak eh, malamnya begadang gitu kan. Dan maghrib kan emang nggak boleh tidur kan. Dibangunin tuh adik saya. Pas dia dibangunin, mama saya bangunin gitu ya. Dia bangun tapi bangun bukan meluk mama saya tapi ke arah jendela, minta gendong. Ini gendong, minta gendong. Minta, dan dia digendong mama saya nggak mau, berontak. Pokoknya kayak begitu. Nah itu satu ya, adik saya diganggu. Dan kedua papa. Jadi ceritanya papa lagi tidur ya. Kalau ini nih bukan si perempuan ya kayak ini yang jahil. Jadi papaku lagi tidur. Tiba-tiba tuh papaku tuh nggak bisa napas.
kayak nggak bisa napas, kayak apa segala macam, pokoknya kayak ditekan, kayak dicekek, pokoknya intinya nggak bisa napas, mau bangun nggak bisa, ternyata ada yang dudukin. Nah, makhluk yang dudukin tuh besarnya minta ampun, dan itu yang lihat supir saya, karena memang supir saya kan juga bisa ngelihat kan. Jadi ceritanya, papa nggak bisa bangun begitu kan. Nah, saya akhirnya manggil supir saya. Nah, mama kan saat itu kan lagi mandi. Akhirnya saya panggil supir saya gitu kan. Apa ya? Udah begitu akhirnya pas supir saya mau masuk ke depan pintu kamar, dia mundur dulu. Bek, kaget kan. Dan ternyata dia cerita ke saya bahwa dia ngelihat makhluk gede banget kayak gondruwo, berbulu gede banget, tinggi, tapi lagi ngedudukin papa saya gitu. Nah, kalau saya cuma nyium saat itu baunya, nggak ngeliatnya, tapi cuma bau. Nah, di situ tuh udah banyak kejadian-kejadian situ, akhirnya manggillah kita Pak Haji ya, Pak Haji situ. Bener, kita berdoa bersama bareng. Ternyata dulu sebelum ada bangunan rumah saya, dulu tuh ada bangunan di situ zaman dulu banget. Dan si makhluk ini cerita, dia itu dibunuh keluarganya semua. Nah, sedangkan dia adalah yang satu diperkosa, yang lain dibunuh. Dia diperkosa dan akhirnya dia dibunuh juga, bukan gantung diri, dia dibunuh juga. Nah, cuma masalahnya nggak tahu gimana ceritanya, dia yang akhirnya stay di situ. Dia nggak mau pergi dari rumahku. Dia ngerasa ini tempat saya. Jadi kayak beda energi gitu loh. Loh, kamu yang numpang di tempat saya gitu. Nah, akhirnya membuat kesepakatan bahwa saya dan keluarga saya bisa tinggal di situ, tapi dengan beberapa syarat. Dia minta yang namanya tas kuning, gelang, agak centil, gelang, batu kuning, tas kuning, kayak emas, pakai gold gitu deh, kayak emas, pokoknya serba kuning. Dan dia minta itu ditaruh di tempat kamar yang saya tadi nginep, yang Putri. Ternyata dia di situ. Dia bersemayamnya di situ. Pantesan kalau saya lagi di kamar, kan sebelah kamar saya tuh. Kan di dalam kamar itu kan ada kamar mandi, ya. Kok saya dengar kayak suara ada orang mandi gitu. Kayak ada orang nyalain keran. Pokoknya kayak ada aktivitas orang di dalam kamar mandi. Padahal itu kosong. Dan bodohnya saya, anehnya saya, ketika saya SMA, saya minta kamar saya pindah ke situ. Gitu. Nah, akhirnya setelah disyaratin tuh, si kuning-kuning, baru tuh dia tidak mengganggu yang ada di dalam rumah, dan udah berkurang mengganggu di luar. Bukan mengganggu kayak kemarin, kayak manggil tukang-tukang yang ada di situ gitu, yang jualan. Dia hanya yang orang yang bisa melihat dia aja yang melihat dia. Maksudnya ada aktivitas di situ, dia entah dia duduk, entah dia diri di dalam situ gitu, dalam perkarangan saya. Masih ada yang melihat, tapi nggak diganggu kayak satpam, tukang jualan, itu nggak diganggu. Itu. Jadi minta syaratnya seperti itu. Akhirnya kita wujudin, kita taruh di dalam kamar itu ada lemari, semua serba kuning. Aku bilang sama dia, tante kuning. Gitu. Dan itulah pertama kali uh, aku interaksi dengan apa ya, dengan makhluk yang ada di dalam rumahku sendiri ternyata gitu kan. Nah, kalau masalah yang kuntilanak itu ternyata kata satpam di satpam di lingkungan udah disyariatin, tapi emang nggak bisa pergi karena itu dia ngerasa itu tempatnya gitu loh. Dan itu galak, galak, ganggu, jahil. Dan pernah nih ada satpam yang lagi ngeronda, itu dia ngikutin tuh, bener-bener ngikutin satpam itu terbang gitu, ngikutin gitu kan. Pokoknya ngeri deh. Pokoknya kalau anak kecil apa jangan lewat situ malam-malam. Itu sangat menyeramkan gitu loh. Itulah teman-teman ya. Masih ada lagi sih sebenarnya cerita-cerita pertama kali saya ngeliat gitu juga, tapi itu the first banget. Saya benar-benar intinya, dan
Intinya saya komunikasi dan baru nyadarin kalau ternyata itu bukan manusia karena nggak bisa ngebedain saat itu gitu ya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Nanti akan saya cerita-cerita pengalaman-pengalaman saya selanjutnya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa cocologi dengan kalian-kalian yang ada di rumah atau dimanapun berada. Seperti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Kapan pertama kali saya melihat dan mau dicocologi dengan saya seperti ini cerita saya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, disclaimer, penyebutan tempat. Dan kalau seandainya tidak ada yang berguna buat kalian, gampang saja silakan dihembuskan keluar. Bila berguna, simpan baik-baik untuk pelajaran buat teman-teman yang ada di rumah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.